Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Hampir 2 bulan kita berada dalam pembatasan sosial dan fisik. Kami dapat membayangkan segala masalah dan perasaan campur aduk yang dirasakan setiap keluarga dalam situasi seperti ini. Proses adaptasi dengan rutinitas baru, penggunaan teknologi, sampai rasa rindu terhadap teman dan juga keluarga pasti bukan merupakan hal mudah yang harus dirasakan dan dialami. Sementara itu, kami percaya anak-anak hebat Lazuardi juga telah mulai menguasai beberapa hal baru yang mereka pelajari selama home learning. Anak-anak biasanya dapat belajar dengan cepat dalam menguasai perangkat elektronik, aplikasi, maupun penugasan dalam bentuk suasana yang baru. We believe in them, our children. Pasti Bapak Ibu memiliki kekhawatiran dalam pelajaran sekolah. Itu wajar. Namun percayalah, setiap anak memiliki jalan dan waktunya sendiri-sendiri dalam mempelajari sesuatu. Ketika suasana membaik nanti, kami akan melanjutkan pengajaran dengan sebaik-baiknya dan mengejar segala ketertinggalan. Kami percaya guru-guru kami ahli dalam hal itu. Bapak Ibu, even though we may not see each other as often as we used to, we must remember that we are trying to educate the children in the best way possible, given the prevailing circumstances. Sementara itu, nikmatilah waktu yang Bapak Ibu miliki bersama Ananda. Temanilah Ananda untuk bermain sambil belajar, dan lakukanlah secara sukarela. Komunikasikanlah kepada kami setiap kendala yang Bapak Ibu hadapi ataupun juga Ananda hadapi. Kami selalu ada di sini untuk Bapak Ibu dan Ananda. Jadi Bapak Ibu sekalian, pencapaian akademis itu penting, tetapi yang jauh lebih penting lagi adalah kesehatan mental anak-anak kita. Karena kalau sampai tekanan akademis di dalam situasi seperti sekarang ini menyebabkan trauma pada diri mereka, maka trauma itu akan tinggal lama dan upaya kita untuk mendorong mereka meningkatkan kemampuan akademis justru bisa kontraproduktif, menyebabkan belajar teringat-ingat terus sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi jika kita mampu terus merawat kesehatan mental mereka tetap senang dalam keadaan belajar di masa wabah ini, insya Allah belajar akan menjadi memori yang menyenangkan, dan pada saat yang sama mereka akan terbiasa untuk melihat bahwa ujian-ujian, musibah dan lain sebagainya itu bukan sesuatu yang harus menyebabkan mereka sengsara, tapi justru menimbulkan semangat untuk selalu bisa memiliki mental siap untuk menanggulangi segala kesulitan dan cobaan. Dalam beberapa hari, bahkan beberapa minggu ke depan, Bapak, Ibu mungkin akan mulai melihat beberapa perubahan sikap pada anak-anak di rumah. Marah, resah, itu adalah sebagai bentuk protes yang timbul karena mereka tidak dapat menjalankan hal-hal yang mereka sukai seperti sedia kala. Mereka akan menunjukkan kesedihan, tantrum, ataupun perilaku yang tidak biasanya mereka tunjukkan sebelumnya. Ini normal adanya, kerap kami menemukan di awal tahun ajaran baru, antusiasme anak-anak lebih tinggi dari sebelumnya, karena tentu saja mereka akan merasakan sebuah suasana belajar yang baru, teman-teman yang baru, dan juga bisa jadi guru yang baru. Nah, lalu dalam proses perjalanannya, ada kalanya rasa lelah melanda, mungkin ada rasa kebosanan terhadap rutinitas itu terjadi, itu normal adanya. Harus selalu kita sadari bahwa bisa jadi dalam dirinya anak-anak juga merasakan ketakutan dan kekhawatiran yang sama dengan yang kita rasakan saat ini. Bukan hanya melalui informasi yang mereka peroleh dari internet maupun televisi, namun anak-anak bisa merasakan ketegangan dan keresahan orang-orang yang di sekeliling mereka, terutama orang tuanya. Sama seperti kita orang dewasa,
mereka juga belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Walaupun di awal mereka merasa gembira karena akan mendapatkan libur, tetapi lama-kelamaan mereka harus berdamai dengan kenyataan bahwa mereka tidak dapat bepergian keluar rumah dan tidak tahu sampai kapan mereka bisa bertemu dengan teman-teman mereka. Sama seperti orang dewasa, yang paling dibutuhkan oleh anak-anak pada saat-saat seperti ini adalah perasaan aman dan nyaman yang timbul karena merasa dicintai. Mereka butuh kita untuk memberikan harapan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mereka butuh waktu bersama orang tua, pelukan lebih banyak, dan mereka butuh quality time dengan kedua orang tuanya. Pada tahap ini mungkin Bapak Ibu harus mengorbankan lebih banyak waktu untuk bermain dengan anak-anak, seperti bermain monopoli, ular tangga, ataupun papan permainan lainnya. Selain itu juga bisa masak bersama, membuat kue lebaran, membuat Play-Doh. Itu semua saya lakukan dengan cucu saya. Apapun itu yang mendatangkan kegembiraan buat Ananda dan menghilangkan kebosanan mereka. Sekaligus kami harap dapat menjadi pengalihan Bapak Ibu dari rutinitas dan kejenuhan. Mari kita terus berdoa Bapak Ibu sekalian, semoga bukan saja musibah ini bisa segera diangkat dari kita, tapi kita juga bisa melewati musibah ini dengan bisa mengambil hikmah sebanyak-banyaknya, sehingga setelah musibah ini lewat, justru kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Dan di atas semuanya yang lebih penting adalah memastikan bahwa kita bisa membimbing anak-anak kita, sehingga anak-anak kita justru menjadi anak-anak yang lebih baik dan siap untuk menghadapi masa depan dengan tegar. Salam sayang selalu untuk Ananda semua, dan salam hangat serta hormat untuk Bapak Ibu dan keluarga semua di rumah. We are in this together. Please believe that this too shall pass. We are in this together and this too shall pass. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.